Halo guys, selamat berjumpa lagi Sobat Podcast. Masih dengan kelanjutan yang kemarin sih sebenarnya, dengan narasumber kita Mas Agung alias Bagong. Ya, kita mau lanjutin kisah yang kemarin, yang keluarganya ya kena sesuatu lah gitu. Kita mau lanjutin kisah itu biar selesai gitu, jadi kita tahu endingnya kayak gimana. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, supaya kalau di kehidupan ini juga ada ternyata kisah-kisah kayak gini gitu. Nah, jadi yang kemarin kan kita terakhir habis ngomongin yang lo akhirnya sembuh ya, setelah lo ngeliatin ini. Nah, terus abis itu? Jadi abis itu abis gue sembuh, ya kan, normal lah, berjalan normal. Gua keluarga normal nih udah masih semua. Normal ya kan, masih normal. Adek sehat. Adek gue sehat, dia kan, nyokap bokap gue sehat, abang gue sehat, gue sehat, normal. 2 tahun kejadian lagi lah. 2 tahun dari yang kemarin. 2 tahun dari yang kemarin kejadian lagi, ya kan. Jadi yang diserang sekarang, yang ditembak abang gua. Oh, abang lo sekarang kena. Fokus ke dia, dia yang kena. Iya, jadi gini bang, pas gua ke luar gitu, karena feeling gua nih, hati gua bilang coba tengok ke belakang rumah. Tengok ke belakang rumah, iya. Ternyata bener. Orang gede, bener-bener gede. Rumah gua kan tingkat ya, lantai 2 gitu. Itu cuman kelihatan kepalanya doang. Tinggi banget berarti? Iya, tinggi banget, cuma kelihatan kepalanya doang. Gua gede. Iya, cuman posisi gue di situ mungkin mental gue masih belum kuat ya. Gue buru-buru lari masuk ke dalam. Masuk ke rumah. Kalau katanya menurut yang dikasih tahu sama guru gua waktu gua kecil itu kan, gue pernah ngaji tuh. Kalau mental kita kuat, kita nggak bakalan lari. Kalau mental kita lemah, antara pingsan sama lari, itu mana yang lebih kuat? Oh gitu. Iya, jadi gue habis ngeliat begitu, karena mental gue nggak kuat, gue belum siap. Langsung ngeliat begitu, gue lari sekencang-kencangnya. Iya, gue lari sekencang-kencangnya. Gue masuk ke dalam rumah, gue ngomong sama nyokap gue, mah, saya ngeliat ini, gini di belakang rumah. Nyokap gue langsung ke belakang rumah. Ya, iya, nyari gitu. Yang dilihat nyokap gue sama yang dilihat gue ternyata berbeda bang. Lain. Dilihat nyokap tuh? Yang dilihat nyokap gue ada 2 orang cewek duduk di atas genteng. Genteng rumah lu? Genteng rumah gue. Berarti nyokap lu keluar dari di belakang ngeliat ke atas? Nyokap gue naik ke atas bang, nggak keluar. Nyokap gue naik ke atas. Oh, naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2. Di kamar gue yang di lantai 2 itu kan ada kamar itu, cuman gue pernah dipakai. Dari situ kan ada jendela tuh, ada jendela gede. Nah di situ nyokap gue ngelihat beda sama yang gue lihat. Yang dilihat cewek 2 itu. Cewek 2. Umur nggak kelihatan. Pokoknya ada cewek 2 muda berarti di atas genteng itu. Bukan nenek-nenek lah gitu. Bukan. Jadi nyokap gue cuman istighfar doang. Nyokap gue turun ke bawah, ngaji lagi. Dan kebetulan di rumah gue itu bokap gue kan suka nanam pohon lah, nanam pohon apa aja gitu, tanaman apa. Di rumah gue ada yang namanya pohon, kalau orang bilang tuh pohon 3 pohon kembar, kantil, cempaka, kenanga. Gue punya cempaka, gue punya kantil, kenanganya gue nggak punya. Nah jadi itu bukan yang buat di kuburan deh? Iya, kalau itu ibarat kata, kalau lu mau isengin orang, terus lu kalau pengantin kan biasanya kan lu tau kan yang panjang itu, yang panjang itu kan. Nah itu gue punya pohonnya, itu gede, bener-bener gede bang. Itu kenapa semua ibaratnya yang halus itu senang ke tempat gua karena ada pohon itu. Emang pohon itu wangi banget bang. Kalau dia lagi posisinya kembangnya itu mekar, itu wanginya dari rumah gua bisa jarak 200 meter nyium. Sampai ke depan dong, ke pinggir jalan. Wah, bukan sampai pinggir jalan lagi.
pokoknya jarak 200 meter lu pasti nyium bau wangi. Jadi nyokap gue turun, mungkin feeling nyokap gue yang ngerjain abang gue itu mungkin cewek itu dua. Tapi kok apa yang gue lihat sama nyokap gue beda gitu. Iya, nyokap lo nggak, kalau lu tadi bilangnya kayak gini gitu, beda gitu kan. Iya, akhirnya di ngajiin segala macam. Yang dari kampung nelpon, dari kampung nyokap gue nelpon. Dari Ciamis Banjar itu ya? Iya, dari Ciamis Banjar nelpon. Bawa sini pulang. Di Boksono. Iya. Akhirnya gue nekat bang, jam 9 malam berangkat. Lu siapa aja tuh? Gua, nyokap gua, abang gue yang sakit ya, bininya udah berempat. Sama bokap gua. Oh, bokap. Iya, berlima. Gue jalan, bawa mobil. Bokap gua berhenti di Bekasi. Di tol. Iya, di tol. Turun rest area berarti. Enggak, bokap gua berhenti di Bekasi, turun, balik lagi dia ke rumah. Maksudnya di tol gitu, lu kan masuk di tol. Iya, gue masuk di tol. Terus bokap gue turun di rest area, terus balik lagi pulang ke rumah. Bisa gitu berarti. Bisa. Lu jadi terus? Yang berangkat terus berempat doang. Soalnya bokap gue suruh wanti-wanti takutnya ada apa-apa di rumah. Oh. Soalnya kan yang di rumah cuma adik gue dua. Ya kan, jadi sama bokap gue lah. Ya khawatir lah bokap lu ya. Iya. Ada kejadian gitu lagi. Udah setelah 2 tahun ya kan. Nah, makanya bokap gua udah bokap balik dah akhirnya. Balik. Pulang. Kan. Terus lu lanjut. Balik, gua lanjut. Gua di sepanjang jalan banyak banget godaannya, Bang. Di Cipularang. Iya kan, gua lagi enak bawa mobil nih, lagi anteng gua bawa mobil. Itu di tengah jalan ada cewek ngawe-ngawe gua, Bang, manggilin gua. Di tengah jalan gitu. Posisinya gua kan jalan di sebelah kanan dong. Jalur cepat. Iya, jalur cepat. Dia itu di sebelah kanan gua. Oh, sebelah pinggiran sini berarti. Iya. Oh. Ada yang ngawe-ngawe gua. Gua turun dari tol sampai ke Banjar, hujan deras. Dari yang habis cewek itu terus hujan tuh. Hujan deras, bener-bener gua apa ya, kalau dibilang kabut nggak ada kabut, tapi emang hujan deras banget gitu. Deras, cuman jalanan itu nggak kelihatan, Bang, gelap. Lampu terang, lampu mobil gua terang, lampu jalannya nyala. Cuman kayak nggak kelihatan gitu, depannya gitu nggak kelihatan. Kalau gua buka kaca kelihatan. Kalau gue tutup kaca gue nggak kelihatan, bukan karena mobil gue gelap, kacanya. Bukan karena embun juga. Enggak, kan? bukan karena embun juga, bukan karena kabut juga. Gue bingung, cuman nyokap gue yang paling belakang kan. Kamu jangan nengok ke belakang. Nyokap lo. Ya. Istighfar aja katanya. Matamu ke depan terus katanya. Ada apa mah? Nyokap gue nggak mau ngomong. Ya udah, akhirnya gue jalan terus, gue istighfar terus, gue jalan pokoknya pelan-pelan sedapatnya gue. Sekitar 200 meteran lagi gue mau sampai rumah. Sampai rumah. Udah keluar tol berarti. Udah mau deket rumah. 200 meter lagi gue mau sampai rumah. Sampai rumah di kampung, mobil gue mati mendadak. Tiba-tiba mati gitu. Kacanya bener-bener gelap. Gelapnya itu bukan karena di kampung nggak ada lampu gitu loh. Jadi ya, gelap. Kaca gelap gitu. Iya, gelap gitu loh. Nyokap gue bilang, spion kamu tekuk, kaca di tengah kamu tekuk, kamu jangan nengok ke belakang. Iya, yang kaca di tengah itu yang di dekat supir kan. Gua tekuk ke depan. Oh, tekuk ke depan. Terus spion kiri kanan gua tutup. Oh gitu ya. Ya, sampai di situ mobil kondisi mati kan? Mati. Nah, terus sampai di situ pade gua nelpon.
Oh. Udah di mana? Saya jemput katanya. Itu bener-bener hujan deras bang. Posisinya gua, nyokap gua di nelpon, nyokap gua ngangkat telepon, udah ditanya nih. Akhirnya gak lama gua ngeliat kayak lilin lah modelnya. Kayak api-api lilin gitu nyamperin gua dari luar. Dari luar nyamperin gua. Kan hujan. Iya, cuman gua ngeliat kayak lilin gitu bang nyamperin gua. Kayak gitu. Terus gue cuman diem. Lalu kata nyokap gue, coba kamu istighfar sambil nyalain mobilnya, bisa nggak? Starter gitu, coba starter. Iya, gue suruh starter mobil sambil istighfar terus. Gue baca yang gue bisa baca ya kan. Terus sampai gue baca ayat kursi 3 kali gitu ya kan. Akhirnya nyala. Akhirnya gue cuman habis baca ayat kursi 3 kali, ya Allah kasih saya jalan gitu. Biar kakak saya bisa sembuh, dia sampai rumah. Gua starter, alhamdulillah nyala bang. Oh nyala. Gua jalan. Terus lilin yang tadi hilang gitu? Lilin yang tadi lo lihat? Hilang. Pas mobil nyala hilang tuh. Hilang. Terus gua jalan, itu di perempatan udah pade gua. Oh udah nungguin. Iya. Pokoknya hujan-hujanan berarti pade lu? Pade gua hujan-hujanan. Abang gua digotong pakai motor. Dibawa motor? Iya, mobil gua nggak boleh masuk ke dalam rumah. Jadi gua naruh mobil di perempatan jalan. Masih jauh itu? Masih jauh bang, sekitar kurang lebih 100 meteran. Tinggal di situ gitu, di parkir di situ ya? Gua parkir di situ. Dibawa pakai motor. Gua nungguin di dalam mobil sendirian. Nyokap sama bininya abang lu ngikut ke sana? Semuanya digotong, gua doang di dalam mobil sendirian. Hujan, posisi hujan deras. Gue di perempatan sendirian. Lu tahu itu perempatan? Itu perempatan. Kalau kata nyokap gue, setannya suka jahil. Kenapa gue bilang setannya suka jahil? Dia suka nampakin dirinya sendiri. Suka ngasih lihat gitu. Terus? Jangankan malam, siang pun dia nongol bang. Siang-siang. Gila kali. Mungkin ya lu mana ada sih setan siang-siang? Iyalah. Iya kan? Nggak ada. Cuman emang bener di perempatan itu jahil, bener-bener jahil. Itu yang kejadiannya gimana kalau lu? Kan lu tinggal nih. Iya kan lu tinggal nih. Gue di perempatan itu diem aja. Ada bangsa sekitaran 1 jaman lah. Pade gue datang lagi nyamperin lu. Sama pade gue dua-duanya datang. Ya pade kan? Lu dua-duanya? Iya datang. Yang satu bawa ember, yang satunya lagi bawa. Itu masih hujan? Hujan bang. Satunya bawa ember, satunya lagi bawa sapu lidi lah. Sapu lidi. Cuman sapu lidinya itu dari aren. Daun aren. Kalau kita kan sapu lidi dari batangnya dan kelapa ya. Iya, batangnya kelapa kan. Batang daun kelapa kan. Iya, kalau itu dari aren, Bang. Disabetin mobil gua. Semobil gitu. Semobil disabetin. Dari depan ke belakang gitu. Iya, gua keluar itu gua disiram sama pade gua. Disuruh cuci muka juga. Habis itu air apa? Air biasa gitu. Air biasa. Habis itu gua suruh masuk ke dalam mobil, bawa pulang mobil sampai rumah. Ke tempat pade lu apa ke Jakarta? Tempat apa? Nyokap gua. Yang rumah nyokap gua pulang. Terus ya maksudnya suruh masuk lah kita akhirnya. Iya. Terus di situ gua baru ngeh, Bang. Jelas kaca gua terang, nggak gelap kayak tas pertama gua berangkat. Oh, sekarang bening lagi. Kalau tadi kan gelap nih, kayak kaca riben gitu ya, kayak kaca riben dilihat dari luar gitu ya. Cuma kalau kaca riben kan dari dalam kelihatan jelas kan keluar harusnya. Ini kayak dari luar ngeliat ke dalam kan gelap gitu kan. Jadinya begitu bang, kayak dari luar ngeliat ke dalam gitu. Gue cuman mikir begini, astagfirullahaladzim, kata gue, kok begini amat, kata gue. Nah, begitu nyampe rumah, begitu nyampe dari tempat nyokap gue, gue nengok belakang, itu ada yang duduk di belakang. Di dalam mobil? Iya. Berapa? Satu orang. Perempuan.
dia duduk di apa? Dia Diam aja duduk gitu. di belakang mobil, Heeh. ya kan? Di bangku Cuma- paling berarti lu pakai apa tuh? Kijang ya? Iya pakai Berarti hijab di yang paling belakang tuh. di paling belakang. Dia duduk, cuman Oh. gua tahu kalau dia yang nungguin mobil gua. Kenapa gua bilang dia penunggu mobil gua? Oh. Begitu gua nengok, dia diem aja. Jadi Enggak, ya dia maksudnya enggak wow gitu-gitu. enggak, Diem aja jadi gitu. diem aja. Soalnya kenapa gua bilang begitu, dulu mobil gua itu pernah bekas nabrak orang sampai meninggal. Oh, itu Sebelum gua beli mobil itu, Oh. jadi dipakai sama orang yang pertama. Makanya kenapa orang yang pertama ngejual. Nah, gua juga ternyata ada sebabnya itu Oh. gitu. Dan alhamdulillah dia nggak pernah ganggu gitu. Ya nggak pernah. Ya Iya. karena mungkin dia tahu ya bukan lu kan. Iya kan. Dia cuma pembeli kedua. Nah, ya dan lagi kayaknya keluarga gua menurut dia mungkin baik Nah, gitu. ya, Enggak. nggak gimana-gimana lah Nah, gitu. iya jadi gitu. Udah Nyampe nih di rumah. sampai di rumah nyokap gua. Di situ di ngajiin, di ya pokoknya bagaimana caranya abang gua sembuh. Ditelepon lah gua sama yang namanya orang paling tua di kampung situ. Oh, tokoh situ lah ya istilahnya. Iya, Yang kalau dituain gitu. dibilang itu apa sih? Simbahnya situ Ya. Bawa ke sini. Ke rumah dia. Ke rumah dia. Ini posisinya malam, saya gitu. Apa nyokap gua ngomong. Ini posisinya malam. Oh, berarti Nggak- agak jauh kali ya? Nggak mungkin. Iya bang, dia posisinya rumahnya di atas gunung. Posisi orang yang mau ngobatin abang gue itu posisinya rumahnya di atas gunung. Nyokap gua kenapa nggak mau ngambil risiko bang? Kalau ke tempatnya dia itu gua harus ngelewatin kuburan yang kiri kanan, yang Oh, jadi jalanan ngebelah kuburan ngebelah gitu. kuburan, dan kuburannya itu Kuburan lama. suka iseng. Penunggunya itu suka iseng bang di situ. Jangankan pagi, jangankan malam, siang pun iseng. Oh, Jadi sama kayak yang di perawatan tadi. sama berarti. kayak perempuan tadi, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Kalau emang dia nongol bang. Soalnya kenapa? Ada waktu itu angkutan umum lewat situ. Dia bawa orang dari daerah yang namanya Gedung Damar. Jalan sampai situ berhenti angkotnya, nurunin penumpang itu. Habis itu angkotnya jalan. Udah ada jarak 100 meter, itu supir angkot baru ngeh. Itu kan yang diturunin pintu kuburan. Itu siang-siang. Tapi orangnya biasa aja gitu. Biasa aja. Bentuk maksudnya Bentuk orang, iya, bentuk bentuk orang, orang biasa, gitu. biasa. Cuma Bentuk orang. nurunin aja kok Iya, tempatnya di sini gue- gitu. Kata gue, seru juga. Nah, nyokap gue nggak mau nganterin abang gue malam-malam. Karena kejadian itu. Karena kejadian itu. Dan Dan nyokap gue tahu di situ iseng. iya, orang siang aja kejadian begitu kan, apalagi malam. Iya, sampai Terus ibarat akhirnya? kata yang orang yang dituain di situ ngomong, nanti saya jemput di situ katanya. Oh, di Kalau rumah kamu di situ. tahu, kalau kamu takut di situ, nanti saya jemput. Berangkatlah gua. Begitu gua masukin ke abang gua Ke mobil. ke mobil, gua masuk ke dalam mobil, itu masih normal bang. Begitu pas gua ngelewatin pasar, arah mau ke Kuburan itu gunung itu ya, arah kuburan itu gelap. gelap lagi kaca lu. Gelap lagi kaca gua. Terus Itu sama gelap. pade lu juga ngikut kan? Hah? Pade lu juga Enggak, bareng? pada gue di rumah, Oh. standby di rumah, gitu loh. Jadi pada gue di rumah, Itu gue berarti berangkat, nyokap? gua, nyokap, abang gua, Sama istrinya. sama istrinya. Oke. Berangkat, berhentilah gua sebelum Gerbang. gerbang kuburan itu. Udah nungguin Agak situ. jauh ya. Saya udah sampai sini gini. Terus Apa tunggu. mobil saya nggak kelihatan jalannya gitu, gini. Terus ya udah saya jemput gitu. Jemput. Itu orang itu jemput bang, naik sepeda hujan-hujan. Tapi nggak langsung nyamperin mobil gua, dia diem dulu di depan.
di depan mobil gua agak jauh. Dia diem, udah maju pelan-pelan, ikutin saya dari belakang. Digituin. Gua ngikutin dia bang, mobil udah nggak mati lagi nih? Nggak mati, ngikutin dia nih, naik nih, kan rumahnya dia di atas gunung bang. Berarti masih sendiri, rumah dia di atas gunung cuma sendiri. Itu dari situ lumayan jauh, masih jauh, masih ada 600 meteran bang. Sedangkan itu orang jemput gua naik sepeda. Hujan lagi. Iya. Nanjak. Mobilmu taruh pojok sebelah sana. Sampai di rumahnya dia. Sampai di rumahnya mobil gua taruh pojok, abang gua turun ini. Nah, kamu tunggu depan sini katanya. Lu gitu. Iya, gua tunggu depan sini. Terus abang gue dibawa masuk dong ke dalam ya kan. Nah, terus istrinya dari kakek itu keluar. Ngasih gua teh, kopi, sama tembakau lintingan. Tembakonya doang bang. Tembakau doang, nggak ada papirnya gitu. Nggak ada papir, nggak ada, tembakau doang. Di tempat gitu? Iya di tempat. Terus sama apa ya? Gua lupa tuh satu lagi apa gitu. Kalau kamu ngelihat sesuatu, diem. Gitu. Kalau kamu takut, merem. Dipesenin gitu. Iya, sama istrinya tadi. Gitu. Kalau kamu ngelihat sesuatu, diem. Kalau kamu takut, merem. Gitu. Oke, tahu. Yaudah, gue di luar sendirian, hujannya. Di teras? Enggak, iya di teras rumah itu sendirian. Hujannya nggak deras, cuman hujan tipis, gerimis tipis. Lu tahu kan kalau gerimis tipis itu wayahnya setan keluar. Kan? Nah, begitu mungkin gua nggak tahu dari dalam kenapa abang gua teriak-teriak ya kan. Itu di atas di atas mobil gua. Kenapa bisa gelap? Itu ada tangan genderuwo begini bang. Nutupin kaca gua sengaja biar nggak nyampe ini tempat, biar abang gua nggak bisa disembuhin. Itu lo lihat? Itu gua lihat jelas tangan. Akhirnya di situ baru kelihatan gitu. Di situ gua rumah Pak Dilo tadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Di situ gua baru tahu. Gue cuma bisa istighfar, kata gua. Astagfirullahaladzim, lu kalau mau nyelakain bener-bener satu keluarga yang dicelakain. Begitu gua ingat omongan tadi, kalau gue kuat gue boleh ngeliat, kalau enggak gue boleh merem. Dari situ gue diem aja, gue di situ diem aja, gue ngeliat. Pokoknya gue nggak boleh ngomong, gue diem aja pokoknya. Nah, lo merem nggak tetap lo liatin aja? Tetap gue liatin karena gue penasaran gitu loh, gue liatin. Terus lama-lama dia hilang sendiri tangannya. Iya, hilang sendiri, jadi kayak model kapas. Enggak, jadi dia kayak kapas gitu bang, terbang. Oh, jadi kayak ambiar terus kayak kapas gitu terbang. Bukan, gitu. jadi langsung tiba-tiba kayak kapas putih itu kelihatan jelas sama gua. Kayak kelihatan, kita kayak ngeliat kapas gitu jatuh gitu. Iya. Kalau kapas kan jatuh. Iya. Kalau dia terbang. Kalau dia terbang naik ke atas. Kayak ketiup angin gitu. Iya. Abang gua teriak-teriak gini. Terus gua dipanggil ke dalam, gua masuk ke dalam. Ambilin saya ini. Di sini warnanya ini, kamu cari sampai ketemu katanya. Ini. Lu ngomong ke lu gitu? Iya, abang gua ngomong ke gua, ambil saya ini aja. Abang lu yang ngomong? Abang gua ngomong. Soalnya udah. Yang bisikin gua bukan abang gua, yang mau nyembuhin. Ibarat kata si kakek ini punya kayak semacam punya kodam lah. Kodamnya nyamperin lo? Ngomongnya ke gua lewat abang gua. Cariin saya ini. Ini tempatnya di sini, warnanya ini. Tolong. Terus itu apaan? Gua disuruh nyari kayak semacam kayu. Kayu. Itu dililit sama tali. Itu di ujung kayunya itu ada kayak batu, cuman ketusuk kayu begini nih modelnya. Jadi batu nih, ditusuk kayu, gitu. Cuman dililit sama kain. Di mana nyari?
Itu gue nyarinya 100 meter sebelum itu gerbang kuburan. Berarti lu turun lagi dong? Gue turun ke bawah sendiri naik sepeda. Pakai sepeda yang antara berani dan gak berani. Gila lah ya. Udah mau gimana lagi dah? Gimana ya? Pasrah ya udah. Ya gue pasrah lah. Gue nekat-nekatin soalnya. Ya udah resikonya nyawa ini kata gue. Ya kalau gue nggak berani, masa gue rela sih abang gue lewat begitu aja ya kan. Terus akhirnya ketemu? Gue nyari situ bang. Pokoknya kalau kamu lihat apa aja, kamu ketemu apa aja, cuekin. Iya, kamu harus berani. Gue cuma dipesenin begitu doang sama itu orang. Bapak tadi. Iya, sama itu bapak-bapak. Kamu ngeliat apapun, kamu ngerasain apapun, cuekin aja. Gue jalan bang. Gue baru keluar pintu rumahnya dia. Iya, ambil sepeda. Gue masih kepikiran yang tadi tangan. Astagfirullahaladzim, gue naik sepeda, nanti gue ketemu apa ya kata gue. Tadi aja nggak tangan. Nah tadi aja gue udah ketemu begitu. Kata gue, udahlah gue nekat, kata gue. Bismillahirrahmanirrahim, gue bisa gue gitu. Turun. Baru 50 meter ada anjing bang, anak anjing. Asal gue belok ke kiri, dia ngikut ke kiri, gue belok ke kanan. Dia ngintilin dari belakangnya. Iya ngintilin. Kata gue, anjing beneran apa setan gue gitu. Gue cuma ngomong gitu. Aja anjingnya, nggak gonggong gitu maksudnya. Nggak gonggong, cuman gue jalan dia ikut jalan. Cuman ngeribetin gue. Kalau gue berhenti ikut berhenti, dia ngeribetin gue jalan gitu loh. Sekarang jalanan batu-batu, ya kan hujan gerimis licin di situ, ya kan. Tapi ini anjing ngeribetin gue. Gue saking keselnya gue nih, bangsat, lu kalau emang anjing beneran jangan ngeribetin gue. Kalau emang lu jadi-jadian, gue tabrak sekarang juga. Gue tabrak bang, terus lari dah. Dia lari, lari udah gak ada suaranya, lari ke hutan gak ada suaranya. Nah gue, itu cobaan gue yang pertama, ya kan. Nah lagi nih, gue berhenti. Gue nggak tahu tuh tempatnya di mana tuh, pokoknya. Gue berhenti. Pokoknya udah jauh dari rumah aja. Enggak, bukan yang nggak jauh dari rumah. Gue nggak tahu tempat yang dikasih tahu sama yang abang gue ngomong tempatnya di mana. Cuman gue suruh nyari sepanjang jalan tuh. Gue berhenti. Perintahnya gitu, nyari sepanjang jalan nih. Gitu. Gue tahu. Anjing depan gue kuburan kata gue. Kuburan yang tadi kan. Gue mikir, gue masih keingetan yang tadi. Terus gue mikir omongan nyokap gue. Di sini suka iseng itunya. Terus gue juga pikir sama omongan orang yang tadi, kalau ngeliat apa aja diem aja, kamu fokus nyari aja, ya kan, kamu harus kuat. Gue cari lah tuh pokoknya di situ, kata gue masa iya masuk ke dalam kuburan, batin gue, kalau masuk ke dalam kuburan mampus lah pokoknya gue nih. Gue nyari situ, gue lagi nyari, itu ada suara manggil gue. Suara ngomong? Iya. Apa? Ngapain Gung? Manggil nama lu? Gung, ya. Gung. Gue nengok nggak ada, gue cari lagi gitu gue nyari pokoknya sekitar situ, pokoknya gue acak-acak pokoknya semua di situ. Itu anjing nongol lagi bang, yang tadi lo tabrak. Itu anjing nongol lagi. Nah, gue nggak tahu itu anjing beneran apa enggak, gue cuek aja lah pokoknya kan. Tapi dia ngeribetin gue pas lagi lo masih nyari itu. Gue masih nyari itu. Terus ada yang apa, gue ngeliat dari jauh, gue ngeliat dari jauh itu di sebelah tiang di tiang makam, di sebelah tiang kuburan itu ada orang berdiri, ya kan, cuman tangannya ngelambain ke gue. Kayak manggil gitu. Iya, ya beginilah manggil gue gitu. Gue cuma punya feeling begini, lu bukan orang. Iya dalam kondisi begitu kan, hujan di tengah kuburan. Lu bukan orang kata gue. Allahu Akbar kata gue, sumpah gue sampai merinding. Gue tadi merinding udah mah. Gue merinding. Terus gue, lu bukan orang gue gitu. Iya gitu. dong, pokoknya gue teriak, lu bukan orang gue gitu. Lu ngapain manggil gue gitu. Gue fokus nyari bang, gue fokus nyari. Iya. Itu gue dengar ada suara kayak apa sih kalau bilang, kayak kereta kuda, kerincingan kereta kuda, kerincingan delman.
Di situ gue lemes banget. Astagfirullahaladzim, gue lemes, bener-bener lemes gue di situ. Pikir gue, aduh mati gue nih dijemput gitu. Di situ ya lo mikir ya. Gue mikir begitu, aduh mati nih gue dijemput kata gue. Soalnya apa bang, di situ bang tempat itu, kalau lu bunyi rincingan kuda katanya antara apes sama enggak hidup lu. Mitosnya gitu. Iya, kalau lu apes hilang lu. Hilang lagi. Kalau apes lu hilang, kalau lu nggak apes ya tetap lu ada di situ. Kericik ada suara kerincingan kuda, terus ada suara kuda aja. Aduh batin gua, aduh ya Allah, masa gua yang harus hilang gitu. Di situ gua lepas bang, gua cuman bisa duduk ke bawah, udah diem aja sampai kerincingan itu suaranya hilang. Oh, diem dulu. Gue diem aja, gue diem. Emang gue nggak nengok ya, cuman gue tahu di sebelah gue tuh ada yang lewat. Kedengeran. Iya. Berasa lah gitu ya. Berasa ada orang, ada yang lewat lah kecek. Gue diem aja. Jalan, dia sempat berhenti. Habis itu jalan lagi. Dia jalan lagi. Udah selesai, gue udah nggak denger suaranya lagi. Udah, gue fokus nyari. Gue fokus lagi nyari. Nah, kalau kata nyokap gue dulu, kalau lu sampai di situ ketemu monyet warnanya putih, gila lu besoknya. Terus? Udah gue fokus nyari, di atas pohon ada suara kresek kayak orang loncat dari satu tempat ke tempat lain. Ya kan? But dalam hati gue, apa ini yang disebut monyet yang nyokap gue suka bilang? Dulu waktu nyokap gue sekolah, katanya di situ suka ada monyet putih. Kalau lu ngelihat dia, besoknya lu bisa gila. Terus? Gue nggak mau nengok ke atas, gue fokus nyari. Akhirnya gue ketemu. Ketemu barangnya itu di apa? Masih di dalam kuburan apa Enggak, di luar kuburan bang. Udah lewat berarti udah lewat ya? Enggak, jadi kuburan nih, gue di sebelah sininya. Oh, beda sisi. Gue ketemu di bawah tumpukan daun yang diminta sama abang gue. Yang tadi dibilangin. Buru-buru gue pulang. Lu ambil bawa gitu. Gue bawa pulang. Gue ambil bawa pulang. Gua itu di pinggir jalan sempet di awe-awe orang. Dipanggil-panggil lagi gitu. Iya. Lu cuekin aja deh ya. Udah gue cuekin aja gue pikiran gue yang penting gue harus sampai. Yang penting udah dapet nih ya kan. Yang penting udah dapet. Gue jalan ke sono. Sampai di rumah. Yang dari dalam teriak ke gue keluar. Oh, lu belum masuk nih? Gue belum masuk. Gue belum sampai di terasnya. Yang dari dalam teriak ke gue. Ngomong apa? Kalau kamu berani tengok ke belakang. Terus? Gue di situ sempet berhenti bang, diem. Terus yang dari dalam teriak lagi. Kalau kamu berani tengok ke belakang. Terus lo nengok? Gue nyoba nengok, cuman gue nggak mau langsung lihat muka. Pelan-pelan berarti. Gue nengok ke bawah. Itu kain tanah semua. Di belakang jok gua, boncengan sepeda gua. Itu kain tanah semua. Gue cuma ngeliat sampai segininya doang. Gue nggak mau ngelanjutin ke atasnya. Gitu. Gue cuman udah, gue lemas tuh, bener-bener lemas. Gue kaku antara gue mau pingsan sama enggak. Udah ngeliat kamu. Udah, kan gue teriak. Udah gitu. Ya udah, katanya. Turun sini barangnya, katanya. Gue turun nggak bisa bang, ini tangan gue nih begini. Makin nempel gitu. Iya, nggak bisa kebuka tangan gue. Yo, ya gimana sih bang ya? Bener-bener takut. Gue bener-bener takut, kata gue. Gue paksain sampai gue hampir setengah nangis gue tuh. Kebuka pelan-pelan. Akhirnya kebuka. Gitu. Kebuka. Gue jalan pun kayak orang kaku. Gue nggak mau nengok ke belakang lagi. Pelan-pelan jalan. Gue pelan-pelan. Gue jalan pelan-pelan. Pokoknya pikiran gue
nggak mau yang aneh-aneh. Gue pengen pikiran senang tapi nggak bisa. Gue akhirnya jalan pelan-pelan setengah kaku, mulut gue gemeteran. Gue masuk ke dalam, gue kasih apa yang tadi abang gue minta, yang lo dapat tadinya. Terus kalau kata orangnya, udah kamu keluar, kamu temuin dia. Suruh nemuin? Iya. Terus? Gue cuman dikasih air, udah kamu keluar, kamu temuin dia. Gue keluar, udah nggak ada. Udah nggak ada. Tinggal sepeda doang berarti. Tinggal sepeda doang. Di situ gue lega, bener-bener lega. Terus duduk di depan. Duduk di depan, nggak duduk, gua tiduran lemes. Itu bang lo di mana? Abang gua di dalam, pokoknya gua nggak tahu mana udah. Oh, belum tahu. Terus dari rumahnya dia kan ininya gunung bang, masih gunung ya? Iya, masih ada tanjakan lagi ke atas. Kan itu banyak pohon-pohon karet bang, pohon-pohon karet. Oh, itu kayak kebun karet gitu. Iya, kebun karet itu. Di sela-sela kebun karet itu, gue denger kayak desisan ular. Ya, ular yang itu kali. Mungkin yang di abang gue kali ya, yang gitu. Terus? Bukan orangnya lemas tapi penasaran pengen gitu. Tahu. Gue penasaran, gue pengen tahu gitu gue. Baru mau gue majuin selangkah, itu yang di dalam mobil gue, itu kayak tangan, cuman ngelambain gini. Di dalam mobil? Di dalam mobil. Gede tangannya enggak? Enggak, kayak tangan perempuan. Oh, gitu. tangan biasa. Iya, gitu. biasa. Enggak kayak enggak segede yang tadi nutupin mobil kan? Enggak segitu. Enggak, normal gitu. Ini. Dia ngasih tahu gua, ngasih tanda gua, jangan dideketin gitu. Mungkin dia ngasih tahu gua begitu kali, gua ngeliatin. Oh, dia ngasih tanda ke lu, jangan deketin yang suara tadi, yang suara ular gitu. Cuman gua penasaran orangnya, Bang, gitu gua. Gua penasaran gitu. Terus gua dikasih tanda. Ya udah kata gua. Ya udah gua nggak mau deketin. Oh, gitu. Lu nurutin dah ya. Gua nurutin aja udah, gua nggak mau deketin. Cuman lama-lama suara itu bikin gua penasaran, Bang. Oh, masih kedengeran tuh. Masih kencang. Terus? Masih kencang. Akhirnya gua nyoba deketin, ya kan? Nyoba deketin. Nyokap gua dari dalam langsung lari nabrak gua. Nabrak gua, langsung nyeret gua masuk. Oh, narik ke dalam gitu. Terus? Soalnya dia udah lepas dari abang gua. Dia ngincer gua di luar. Oh. Karena gua orangnya penasaran gitu loh. Tarik gua masuk ke dalam. Udah, kamu nggak boleh keluar. Saya masih penasaran mah, katanya. Terus itu yang di dalam mobil juga tadi saya ingat kayak ada tangan lambai-lambai gitu katanya. Itu kamu udah dikasih tanda katanya. Udah dibilangin lah. Iya, makanya kalau katanya gua, kamu orangnya berani, cuman kamu nggak tahu yang kamu lawan siapa. Nah, udah akhirnya abang gua sembuh di situ. Gua nginep 3 hari. 3 hari di situ akhirnya. 3 hari di situ. Abang gue pengen tahu orangnya siapa, terus dari mana asalnya yang lakuin. Sebenarnya cuma sekadar pengen tahu doang. Kalau ngebales nggak mungkin, soalnya kalau orang itu bilang jangan dibales, nanti dengan sendirinya kalau dia nggak kena di sini dia akan balik ke orangnya. Iya, jadi gue nginep di itu selama 3 hari. Itu setiap malam yang gue lihat begitu terus. Selama 3 hari, akhirnya orangnya akhirnya udah 3 hari. Hari keempat gue udah nggak dengar suara apapun. Buat gue udah normal, buat keluarga udah normal. Gue pulang beristirahat berarti ya. Istirahat. Jadi sebelum gue pulang dikasih tahu lah, gue dibuka semuanya. Itu ada tulisan, nih ini orangnya, namanya. Terus jelas tuh ada namanya. Jelas ada namanya, Bang. Nama lengkapnya. Ini orangnya. Ini dia tinggalnya di sini dulu, teman kamu. Begini. Dia sakit hati sama kamu begini. Terus dia pulang ke
gue nggak bisa nyebutin tempatnya ya. Iya, jangan. Dia pulang Ya, lah ke makanya kampungnya pulang, dia gitu. Hmm. Terus nyuruh orang di kampungnya dia buat nyelakain abang gue. Oh. Karena soal bisnisnya dia. Udah sakit hati sama Sakit hati sama abang gue. Gitu loh. Serem juga. Deg-degan, tegang. Berarti udah sekarang udah beres tapi ya. Udah beres. Tapi Paling nyokap gue masih. Oh, masih. Tapi nggak separah. Nggak separah abang gue. Nyokap gue alhamdulillah. Ya udah dicuekin aja. Oke. Kayaknya udah cukup panjang nih, dan itu terakhir ya berarti ya. Terakhir. Udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Udah nggak ada. Tinggal nyokap lu doang, cuman Tinggal mungkin nyokap masih lu. berasa aja ya. Mungkin masih berasa. Oke. Tegang ya, cukup apalah, mind blowing banget ya jalan ceritanya kan. Kita jadi tahu lagi gitu kalau ada kejadian yang kayak gini-gini. Buat teman-teman ya mungkin ini sedikit pelajaran juga, kalau ya selama kita hidup kita juga harus jaga sikap segala macam, biar ya dari teman kita ini kita ada pembelajaran bahwa ya orang bisa ngelakuin apa aja gitu dan bisa berakibat sampai kayak gini gitu ya. Untuk itu marilah kita jaga sikap masing-masing dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun gitu. Oke sobat podcast, segini aja dulu, mungkin nanti kita sambung lagi di next episode. Thank you ya. Stick gua rusak kayaknya nih, Lai. Ganti. Alasan aja lu Ki, orang kita pakai keyboard juga.